Dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 86 kelompok 2. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai agenda kegiatan 1 tentang wawasan kebangsaan. Topiknya bagaimana memaknai wawasan kebangsaan di era baru. Sebelum kita masuk kepada topik, barangkali ada yang mau mengemukakan pendapat tentang pengertian wawasan kebangsaan. Monggo, silahkan. Mungkin dari saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Fuadatul Fitrah, Mbak Pipit. Ya, terima kasih buat waktunya. Di sini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan itu atau yang disebut dengan nasionalisme. Kalau sepemahaman saya, kita sudah mengetahui kalau bangsa Indonesia ini menganut paham nasionalisme. Kemudian paham ini bisa ditujukan pada negara-negara, bahwa rakyat itu ditujukan kepada negara-negara yang ada di dunia. Nah, di nasionalisme ini menurut saya mengandung sebuah komitmen, di mana komitmen ini adanya sebuah semangat persatuan yang dipupukkan lewat bangsa-bangsa Indonesia atau lewat rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, cara pandang bisa dilihat dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia itu mempunyai keunggulan serta kekurangan masing-masing. Nah, di setiap negara misalnya kelebihan. Nah, cara kita untuk memupuk rasa nasionalisme itu sendiri, misal kalau ada kekurangan, berarti kita tidak perlu malu untuk mengakui kekurangan itu sendiri. Sedangkan kalau membangun nasionalisme itu sendiri. Putus-putus enggak ya? Iya, putus-putus Mbak Pipit. Sampai mana Mbak Ida? Mohon maaf. Oh ya, berarti saya tarik ini ya, garis besar dari apa yang disampaikan oleh Mbak Pipit tadi, bahwa wawasan kebangsaan ini terkait dengan nasionalisme. Bagaimana kita memaknai negara kita, cara pandang Indonesia ini tentang diri dan lingkungannya, gitu. Begitu ya Mbak? Iya. Ya. Ada yang mau menambahkan barangkali mengenai pengertian wawasan kebangsaan sambil menunggu Pak Gunawan ini belum masuk? Mbak Ati atau Pak Hendri? Iya, monggo Pak Gunawan. Oh ya, terima kasih Ibu Ida Asih Vilasari. Mohon maaf tadi agak terputus jaringannya. Iya. Jadi menurut saya, kita masuk ke pengertian wawasan kebangsaan ya. Ya, tadi Mbak Pipit sudah mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian wawasan kebangsaan itu terkait dengan nasionalisme, cara pandang kita terhadap diri dan lingkungan Indonesia ini gitu. Nah, monggo barangkali Pak Gunawan mau menambahkan. Ya, jadi kalau menurut saya memang wawasan kebangsaan itu adalah
cara kita untuk mengenali diri kita sendiri, bangsa kita sendiri, okay, terkait ideologi, terkait cita-cita ya, yang tujuan utamanya itu untuk kepentingan bangsa, yaitu untuk persatuan, kesatuan dan juga ketahanan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya. Seperti itu, Mbak Ida. Ya, terima kasih. Jadi pengertian wawasan kebangsaan sudah dapat kita tarik ini ya. Kemudian kita masuk kepada topik, yaitu bagaimana kita memaknai wawasan kebangsaan di era baru, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di era saat ini ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu selalu mengancam kesatuan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, barangkali bisa dikemukakan contoh ATHG tadi, tantangan, hambatan, gangguan yang mengancam negara kita. Apa saja? Baik, jadi memang ancaman, tantangan itu pasti akan selalu ada ya. Tapi bentuknya kan berbeda ya. Jadi kalau dulu itu kita menghadapi tantangan berupa misalnya penjajahan, ya betul, kemiskinan seperti itu. Nah, kalau sekarang di era baru, di era milenial ini, milenium ini, di era baru tentu berbeda dengan tantangan di zaman yang dahulu. Kalau tantangan yang sekarang ini kita lebih ke ini kan zamannya ini ya, teknologi informasi ya. Jadi banyak sekali media sosial, kemudian hoax, okay. Kemudian masuknya budaya baru dari asing yang lama-kelamaan itu bisa menggerus kebudayaan kita sendiri seperti itu. Kemudian juga munculnya semakin terkikisnya wawasan kebangsaan para pemimpin kita seperti itu, okay. Jadi pemimpin kita itu banyak sekali atau yang lebih mementingkan individu, mementingkan golongan, mementingkan kelompok, misalnya korupsi seperti itu. Itu juga salah satu tantangan dari kita saat ini. Ya, tantangan dari dalam ya ini. Ada korupsi, kolusi, dan nepotisme itu ternyata sampai sekarang masih merebak. Betul. Terus juga ini ya, intoleransi, okay. Jadi karena itu tadi fanatik, jadi kita kadang tidak menghargai orang lain, menghargai anak bangsa yang lain. Nah, itu tantangan-tantangan kita saat ini, Mbak. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan, Pak Henry atau Mbak Adi? Silahkan. Saya menambahkan sedikit, ya Bu. Monggo. Ya. Ya, hubungannya dengan tantangan yang tadi dikemukakan oleh Pak Gunawan, yang sekarang ini marak muncul adalah tentang mau digesernya ideologi bangsa kita dari Pancasila ke ideologi yang lain, sebut saja misalnya ideologi khilafah dan lain sebagainya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan atau menanyakan kepada teman-teman semua yang mayoritas pendidik ini. Ini nanti bagaimana agar anak-anak kita itu tidak tergerus atau termakan isu penggantian ideologi Pancasila kita. Nah, karena ini akan sangat berbahaya. Ini bagaimana penerapannya nanti ke siswa atau ke anak-anak kita. Mungkin Pak Gunawan yang bukan guru, ya ke putrane, atau bagaimana nanti supaya ideologi yang bangsa kita Pancasila ini tidak dirubah-rubah dan tidak diunggah-unggah oleh pihak-pihak yang lain sehingga mengubah ideologi kita. Mungkin begitu. Mungkin mohon ditanggapi bagaimana salah satu ancaman bangsa kita adalah akan dirubahnya ideologi kita. Ada oknum-oknum yang mau mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah ya. Terus nanti implementasinya di peserta didik gimana, atau ke anak-anak kita gimana begitu. Semoga mungkin bisa ditanggapi.
Terima kasih. Mungkin dari saya, Pak. Halo, Monggo. terdengar jelas enggak ini? Terdengar ya, Pak? Ya. Ya, Terdengar. silahkan. Ya, mungkin kalau kita untuk mempertahankan ideologi Pancasila, Terputus, Mbak Pipit. dengan selalu menanamkan Pancasila itu sendiri, masih terputus. Iya, Masih terputus. masih enggak. Monggo, dilanjut. Atau kita beralih dulu barangkali Mbak Ati. Masih terputus kan ideologi kita Oh sendiri. iya, ya. Mau menambahkan menanggapi tadi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mbak Henry Pipit, tentang mohon maaf. perubahan ideologi. Sebentar, mohon maaf. Ini Mbak Pipit suaranya terputus-putus. Halo, Mbak Pipit? Ya. Saya ke Mbak Ati dulu ya, Mbak Pipit. Monggo, Mbak Ati. Oke. Mau menanggapi tentang pernyataan Pak Henry tadi, ada oknum-oknum yang menginginkan perubahan ideologi bangsa. Ini memang ancaman yang besar ya. Tapi menurut saya, bagian saya di sini adalah seorang pendidik, tentu saja saya menanganinya ini juga pada peserta didik saya, karena anak-anak saya juga termasuk pada peserta didik tersebut begitu. Nah, kalau saya menanggapinya itu mengintegrasikan antara nilai-nilai Pancasila dengan kemajuan teknologi. Mengapa? Karena saya lihat kalau kemajuan teknologi itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti sejalan dengan teknologi tersebut. Apapun itu teknologinya kita tetap mengikuti seperti itu. Dan teknologi itu juga terintegrasi dengan berbagai macam kepentingan ya. Di sini tadi juga disebutkan kemungkinan juga menginginkan dirubahnya ideologi menjadi apa yang tadi sebutannya kifalah apa-apa seperti itu ya. Nah, menurut saya hal yang paling penting di sini menanamkan yang pertama itu adalah cinta tanah air. Lewat apa? Lewat kemajuan teknologi tersebut. Jadi bagaimana kita pandai-pandainya merangkai suatu inovasi, bagaimana siswa anak-anak kita ini nantinya mengerti tentang cara cinta tanah air melalui teknologi. Seperti itu. Kalau dulu zaman saya itu kan menghafalkan, kemudian diberikan contoh oleh guru-guru saya. Nah, ini adalah tantangan saya pribadi sebagai seorang pendidik itu menggunakan teknologi untuk membangun, menanamkan cinta tanah air pada peserta didik saya agar mengakar tentang ideologi tersebut. Misalkan kalau dengan teknologi itu menggunakan kuis atau apa, setidaknya anak itu mengerti. Setelah mengerti, mereka bisa mengamalkan tentang arti Pancasila, wawasan kebangsaan tersebut pada umumnya. Menurut saya seperti itu. Ya, sudah ditambahkan oleh Mbak Ati. Jadi yang dapat saya tangkap mengenai pertanyaan Pak Henry tadi tentang bagaimana kita menanamkan menanamkan isu, bagaimana kita menanggapi isu peralihan ideologi dari Pancasila ke
misalnya khilafah itu tadi dengan menanamkan cinta tanah air ya, mengenai Pancasila kepada peserta didik. Demikian Pak Henry, ada tambahan atau kurang jelas barangkali? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah. Iya, akan betul. Terima kasih teman-teman. Ya, ternyata PR kita sebagai guru ya di sini, mohon maaf Pak Gunawan, karena ini yang 4 guru, PR-nya sangat banyak sekali. Tadi melalui teknologi, bagaimana kita mengenalkan cinta tanah air dan nasionalisme, wawasan kebangsaan melalui teknologi itu kan PR banget, apalagi seperti saya yang angkatan lama, ya Pak Gunawan ya. Untuk melek teknologi itu mengejarnya lumayan ngos-ngosan gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi? Mau tidak mau memang kita harus ikut berkembang bersama generasi yang masih muda-muda ini. Mbak Ati, Mbak Pipit, Pak Henry. Sama Bu. Ya, untuk memfasilitasi generasi muda agar tetap memiliki wawasan kebangsaan, kemudian menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, kalau di sekolah ya kepada peserta didik, kalau di rumah ya kepada putra-putrinya, itu yang menjadi PR kita bersama. Dan tentu saja sebagai tugas kita sebagai ASN juga. Nah, barangkali ada yang dapat menarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini sebelum kita akhiri bersama. Monggo. Cukup? Kalau menambahkan untuk tadi sudah saya mulai, tadi sudah ditambahkan. Ya, sudah disimpulkan oleh Bu Ida tadi ya, tentang garis besar dari diskusi kita kali ini. Ini pada dasarnya wawasan kebangsaan kita ini banyak sekali tantangannya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya tantangan tersebut kita perlu membuat suatu inovasi bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut, tentu saja sesuai dengan tupoksi kita, di mana kami sebagai guru juga menangani bidang kependidikan, begitu juga dengan Pak Gunawan mungkin di bidang yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, kita harus mawas diri. Kita harus mawas diri untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya yang mungkin lebih kompleks keadaannya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Jadi kita tidak hanya menghadapi yang sudah-sudah, tetapi kita juga harus mewaspadai tantangan-tantangan, kemungkinan-kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Pak Henry mungkin, atau Mbak Pipit, Pak Gunawan. Masih di mute, Bu Ida. Oh ya, mohon maaf. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan diskusi kita hari ini? Sebenarnya kalau kita ngomong wawasan kebangsaan ya luas ya. Ya, di sini namanya juga wawasan kebangsaan pula, pasti sangat luas di sini. Tapi kita garis besarnya di sini adalah tantangan dan bagaimana kita menghadapinya, seperti itu. Iya. Sesuai dengan tupoksi kita masing-masing sebagai ASN. Ya. Betul. Terima kasih atas sharing hari ini. Ini Pak Gunawan hilang lagi untuk sesi foto bersamanya. Kita tunggu dulu Pak Gunawan. Ya. Ya, Mbak Ida. Ya, kita tadi sudah menyimpulkan diskusinya Pak. Barangkali Pak Gunawan mau menambahkan lagi?
Enggak, sudah cukup ya. Oh iya, Oh, masih ada. tambahan Oke. sedikit. Masih ada. Mohon maaf tadi koneksi agak terputus biasa. Jadi saya ingin menambahkan terkait dengan wawasan kebangsaan pada era sekarang ini kita khususnya sebagai ASN sebagai calon PNS ini, yaitu sebisa mungkin yaitu tadi seperti kata Mbak Ati, itu kita harus menanamkan sikap cinta tanah air Nah, itu yang penting untuk kita sendiri dan juga untuk generasi berikutnya termasuk anak-anak kita. Caranya bagaimana? Caranya selalu dengan cara melestarikan budaya bangsa seperti itu Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri Nah, seperti itu. Kemudian juga kita sebagai ASN untuk agar tidak kalah dengan budaya asing, tentu saja kita harus meningkatkan selalu kualitas individu seperti itu Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Ida. Ya, terima kasih. Ini semua sudah menyampaikan hasil diskusi hari ini. Barangkali cukup sekian, teman-teman. Atau masih ada yang akan dibicarakan? Tidak? Ya. Terima kasih sudah bergabung. Cukup, saya kira cukup. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus nanti akan ada diskusi yang kedua. Nanti kita agendakan bersama. Untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Ida. kasih. Ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida.